tempatnya ini posisinya letaknya di Lampung Timur. Di Lampung Timur, Desa Pugong Raharjo. Jadi untuk situs ini yang dinamakan untuk Batu Mayat. Mungkin kalau di zaman dulunya itu posisinya untuk disakralkan. Jadi boleh dikatakan batu keramat lah untuk di daerah sini. Nah, ini tempatnya, lokasinya di sini. Kebetulan di sini emang dikelola oleh pemerintah setempat dari Lampung Timur sendiri, pemerintah Lampung Timur. Nah, nanti kita akan menyelusuri tempat-tempat lain karena ini emang posisinya emang luas sekali ya tempatnya, lokasinya luas. Jadi emang ini untuk makam Batu Mayat. Alhamdulillah kita ketemu dengan yang mengelola di sini lah ya Pak. Iya, juru pelihara Pak. Juru peliharanya untuk di situs ini kita bisa bertanya-tanya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Turwidi Pak. Sejarahnya bagaimana nih Pak untuk katanya situs Batu Mayat? Situs Batu Mayat ini situs Batu Mayat. Kalau ini termasuk peninggalan zaman prasejarah atau zaman megalitik. Ini memang pada saat ditemukan susunan batu ini sudah seperti ini. Tahun berapa itu Pak ditemukannya Pak? Ditemukan tahun 1957 Pak. Ya, sekitar tahun 1957. Nah, di area ini nih dulunya untuk tempat pemujaan, untuk acara pernikahan, untuk acara kematian berada di sini. Nah, di situ ada batu mayat. Nah, itu hanya istilah saja batu mayat. Nah, sebenarnya ini adalah menhir ya, atau batu berdiri. Disebut batu berdiri atau batu tegak. Nah, itu merupakan simbol kejantanan pria. Jadi itu memang mirip bentuknya dengan lambang kelaki-lakian pria. Oh iya. Nah, itu disebut batu mayat. Pada saat ditemukan, susunan batu itu sudah seperti itu, namun batu yang berada di tengah itu pada saat ditemukan posisinya roboh, jadi membujur seperti mayat, sehingga masyarakat sini menyebutnya batu mayat. Di area ini untuk tempat pemujaan, acara pernikahan dan kematian. Nah, di situ ada pintu gerbang. Pintu gerbang walaupun itu kecil ya, seperti arah. Pintu kecil itu untuk pintu masuknya. Nah, pintu masuknya itu ada 2 buah menhir di pintu gerbangnya, istilahnya di gapuranya itu. Nah, itu pelindung dari mara bahaya. Jadi ketika masuk situ sudah dapat perlindungan karena masyarakatnya masih animisme, dinamisme, jadi masih percaya pada roh-roh halus dan percaya benda-benda yang dianggap gaib. Keramat lah. Ya, keramat bisa dikatakan seperti itu. Itu perlindungan dari apa ya, gangguan roh-roh jahat seperti itu. Itu untuk pintu masuknya. Setelah melakukan upacara ataupun pemujaan di situ, itu sudah terlindungi, tidak ada gangguan lagi. Nah, itu di situ. Nah, itu ada batu altar atau dolmen. Itu untuk menaruh sesajen, untuk menaruh hidangan seperti itu. Nah, pada saat keluar tidak balik ke pintu ini lagi. Jadi ini langsung pintu ada 2 buah sebelah sana. Nah, sebelah sana itu ada 2 buah menhir ya, yang berjajar itu untuk pintu keluarnya. Jadi pintu masuk sebelah sini, pintu keluar sebelah sana Pak. Ya, nah, seperti sekarang ini sudah digunakan untuk rumah sakit ataupun di pom-pom bensin, jadi ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Ini berasal sebenarnya dari ini ya, awal mulanya seperti itu. Awal mulanya. Jadi ada aturan-aturan lah. Kemudian ada batu bergores huruf T. Oh, yang sebelah sana. Nah, itu batu bergores huruf T itu dari luar ataupun dari dalam itu seperti itu, memang bergores huruf T. Nah, itu emang sudah dari dulunya ya, Pak? itu memang sebenarnya teknologi nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu masih zaman batu, hanya dengan membuat goresan-goresan itu ada apa istilahnya, ada maksudnya, ada tujuannya. Nah, itu batu bergores huruf T itu sebenarnya untuk menunjukkan arah mata angin timur dan barat.
ini memang luar biasa di sini. Nah itu untuk. Nah kemarin ada arkeolog dari Jepang yang menanyakan seperti itu. Untuk apa ini Pak? Untuk arah mata angin. Ini teknologi nenek moyang kita di zaman prasejarah. Berarti kalau untuk dari segi ke apa kegaiban itu ini Pak ya, apa namanya, mungkin orang melihatnya ini batu emang betul-betul batu penuh energi gitu Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ini pernah suatu saat, pernah pada suatu hari itu ada kunjungan dari Jawa Barat yang melakukan ritual, kan? Mereka dari Muslim ya sebenarnya, melakukan tahlilan di sini kan. Tahlilan di sini, ya dengan mereka juga masih menggunakan ala-ala Hindu ataupun Buddha. Jadi ada semacam sajennya, ada termasuk buah-buahannya, ada rokok dan lain sebagainya, hidangan-hidangannya. Nah itu, nah mereka merasakan bahwa di sini memang sangat angker, karena menurut cerita beliau itu dia sudah ziarah di makam-makam para nabi di daerah di Timur Tengah sana, makam-makam para nabi, memang di sini ada keangkeran sendiri. Dan ketika beliau mengatakan seperti itu, akhirnya keajaibannya betul-betul muncul. Ya secara spontanitas mereka diikuti, terus Pak kok kuduk saya itu merinding gitu kata dia. Salah satunya apa itu Pak? Nah setelah itu dia mau pulang waktu itu. Nah ketika mobil mau di starter, akhirnya Tidak bisa di starter, meledak, akinya itu kebakar saat itu. Nah itu memang spontan seperti itu. Memang mereka ya istilahnya ya sebenarnya mereka nggak ada apa-apa, jadi nggak sebenarnya nggak terganggu sih, nggak terusik, cuman ya kadung rasa takutnya ada. Rasa takutnya namanya ada. manusia Ya, ada rasa manusia. takut Iya, gitu. Nah itu saya kembalikan ke huruf T tadi. Huruf T tadi kemarin ada arkeolog Jepang yang saya sampaikan bahwa itu untuk menunjukkan arah mata angin. Akhirnya mereka langsung menggunakan teknologi canggih Jepangnya. Jadi mereka membuat mengeluarkan kompas. Namanya orang Jepang itu kan nggak percaya hanya dengan cerita-cerita, tapi mereka membuktikan. Setelah dibuktikan dengan kompas, betul-betul memang mengarah antara timur dan barat. Nah, ini memang ya hanya dengan goresan-goresan seperti ini ada maksud dan tujuannya seperti itu. Tidak cuma hanya sembarang goresan Bukannya saja Pak goresan ya. saja, tidak, tapi memang ada maksud-maksud tertentu. Nah itu menunjukkan arah mata angin timur dan barat. Nah animismenya mereka sudah mulai mengenal adanya Tuhan. Mereka sudah mulai percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah menurut para arkeolog, para ahli purbakala, bahwa batu-batu menhir itu menjulang ke atas itu menunjukkan bahwa di atas Tuhan ada Tuhan. Seperti itu. Itu para arkeolog yang menyatakan seperti itu. Nah kemudian nanti kita bisa cerita lagi di Punden sana, nanti di sana ada ini, karena di sini ini peninggalan yang ada di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini memang betul-betul unik. Artinya di satu tempat, ya, di satu tempat itu kemasannya ada 3 zaman, dari zaman prasejarah, ya, kemudian zaman klasik Hindu Buddha dan agama Islam. Betul. Makanya setelah zaman perubahan dari zaman ke zaman, dari prasejarah kemudian masuk Hindu Buddha, kemudian masuk Islam, nah ini sudah artinya sudah menunjukkan arah mata angin timur dan barat itu maksudnya arah ke kiblat. Iya, betul, Ini betul. maksudnya Betul. ada seperti itu. Oh, mengarah ke kiblat. Bahwa tempat sembahyang atau tempat sholat Muslim itu Kalau kan dari nah, agama kiblat. Muslim, Ya, Islamnya Muslim ya. menunjuk ke barat, artinya kiblatnya ke barat sana, artinya ke timur tengah. Di Mekah sana kan kita sudutnya mengarah ke kiblatnya ke barat. Tapi ini berbicara dengan dari segi banyak tidak Pak untuk orang sering kadang ritual untuk di sini gitu. Wah, ini Selain dari ini dari Jawa Barat itu. oh ada di sini ini komplit, artinya ya belum lama ini sekitar bulan Januari kemarin ada kita fotonya, kemarin ada juga yang melakukan ritual
berdoa Mm-mm. untuk supaya terhindar supaya pandemi COVID ini Betul. berakhir, maksudnya seperti Betul. ini. Mereka mengadakan berdoa itu dilakukan oleh masyarakat Buddha kemarin. Itu masih ada sisa-sisa di situ, ada dupa yang ada di situ tuh masih ada, dia melakukan ritualnya, dia menghadapnya ke sini. Mm-mm. Nah, kemudian di sini juga masyarakat Hindu juga melakukan ritual di kolam megalitik kita di kolam sana. Ada juga dari komunitas Katolik ataupun Kristen juga ada. Ketika dia membaptis itu berada di pemandian, di kolam pemandian. Bahkan juga di Muslim juga ada di situ. Ketika mu'alaf yang baru masuk Islam, di situ dilakukan baiat ya, dilakukan membaca 2 kalimat syahadat sambil mandi supaya mensucikan diri. Ya itu. Kita lengkap, artinya semua lini agama bisa. Artinya di sini dari Hindu, Buddha, Kristen Ya. ataupun yang lain itu jadi satu di sini, Pak ya. Ya, bisa melakukan ritual di sini gitu. Iya. Oke Pak, bisa Oke. kita lanjut ke tempat Ya, situs bisa lain lanjut Pak. lagi ke tempat yang lainnya. Giri Mulya sih Pak sampean, bukan? Kalau kita dari Karang Pak, cuman kita lagi main di Giri Mulyo, tempat saudara. Nah ini punden Pak, wah, ini memang sengaja punden ini tidak dibuka karena ini bentuknya asli, masih belum sama sekali sentuhan tangan. Jadi memang ini juga tempat pemujaan. Asli ini Pak ya, artinya tidak ada rombakan Pak ya. Nggak ada rombakan, artinya nggak diubah-ubah. Tapi meskipun nanti pun dirubah, itu hanya tetap posisinya seperti ini, hanya di foto kemudian dikembalikan susunan batunya. Punden ini maksudnya apa ya Pak ya? Punden Artinya itu dari artinya pepunden, artinya dari bahasa Jawa, artinya pepunden itu pemujaan artinya. Tempat pemuja. tempat pemuja. Ya, arahnya sudah, walaupun animisme mereka sudah mulai mengarah bahwa Tuhan itu ada, dia membuat punden. Membuat punden itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu tempat yang dianggap suci oleh mereka gitu. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke tempat. Nah itu bekas-bekas Hindu, Buddha kemarin itu ada apa? Dupa di situ. Oh, ritual. Ritual. Ritual mereka. Mereka melakukan ritual di sini dan mereka membuat ini pun kalau di apa masih bisa dibakar, masih Bisa. Tapi emang iya nih Pak, ini energinya sangat luar biasa. Ya. Kalau saya ini Pak, karena kalau saya sudah mulai agak ini nih Pak, kuat sekali emang sih kalau untuk energi. Ya. Kalau untuk di sini. Kalau memang banyak yang mungkin, artinya kalau mereka yang mungkin ada indera keenam ataupun ya dia tahu gitu. Kalau saya nggak tahu, saya tahunya cuma cara membersihkan ini. Oke, monggo kita langsung ke sana. Lanjut tadi ke sana.